Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nur Faiza. Sekarang aku mau bikin video tentang mata kuliah yang dipelajarin di jurusan kebidanan yang semester 2. Sebelumnya aku udah bikin yang semester 1, nanti kalian bisa cek di description box, aku bakal taruh linknya di sana. Jadi di semester 2 ini kita bakal belajar sebanyak 7 mata kuliah. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu kita bakal belajar cara bikin makalah, terus bikin proposal, terus bikin daftar pustaka. Yang baik itu kayak gimana, yang benar itu kayak gimana. Terus kita bakal diajarin cara membuat surat, yang benar itu kayak gimana, surat resmi ya. Terus yang kedua itu ada mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan. Nah, di sini kita bakal belajar itu cara berkomunikasi dengan pasien itu yang baik itu kayak gimana. Terus kita bakal diajarin konseling. Konseling itu cara menyampaikannya ke pasien tuh kayak gimana. Nanti bakal diajarin di mata kuliah ini. Di sini aku mau cerita sedikit tentang tugas yang dikasih dosen ini tentang wawancara itu. Kemarin waktu nyari ibu hamilnya itu perjuangannya Masya Allah. Jadi itu susah banget guys nyari ibu hamil yang masih trimester pertama, soalnya itu ngasih tugasnya itu pas menjelang lebaran. Pastinya pada udah pulang kampung dong. Dan susah banget nyarinya, kebanyakan itu udah pada trimester ketiga. Terus kemarin ceritanya aku itu dapat satu pasien di daerah Cakung, Bekasi sana. Terus yang 2 orang itu aku carinya di kampung. Yang satu itu saudara kakak aku, terus yang satunya itu anaknya bude aku. Biasanya itu kalau disuruh nyari ibu hamil itu susah banget. Terus giliran udah selesai tuh tugasnya, ibu hamilnya tuh pada muncul semua, jadi kan kesel ya. Kalau dicari nggak ada, giliran nggak dicari pada nongol. Keselnya tuh di situ. Nah, terus abis wawancara itu kita itu disuruh bikin laporan dari wawancara itu. Nah, kan susah banget ya bikin laporan dari wawancara gitu. Udah nih disuruh bikin, terus berhari-hari tuh udah bikin sampai begadang gitu sama teman-teman gitu kan. Terus pas waktu deadline-nya itu malamnya, sedih banget guys, file aku hilang dong. Hilang nggak tahu kemana, nggak ke save atau nggak tahu kemana. Terus di situ aku nangis sejadi-jadinya. Soalnya itu tuh bikinnya tuh susah banget dan hilang begitu aja kan. Udah, terus temen aku kan berusaha nenangin aku gitu kan. Dia bilang, udah nggak usah nangis, file kamu kan semalam kamu kan ngirim file ke aku, tugas kamu itu. Jadi masih kesimpan di HP aku. Dan di situ aku bahagia banget dong. Ya Allah, ternyata masih ada filenya. Untung aku tuh kirim ke temen aku, kalau enggak aku nggak tahu lagi aku bakalan kayak gimana bikin tugasnya. Jadi gitu guys ceritanya. Jadi ada tugas lagi, kita itu disuruh bikin penyuluhan ke ibu-ibu sekitar kampus. Itu temanya pentingnya buku KIA. Nah, jadi kita itu dijadwalin penyuluhan itu hari Rabu. Nah, kita hari Rabu itu belum dapet tuh pasien, karena waktu itu tuh lagi banyak banget tugas, jadi kayak nggak keurus gitu tugas penyuluhannya. Soalnya dosennya itu kan kayak agak baik gitu kan, jadi kita kayak nyepelein gitu. Sebenarnya nggak boleh ya kayak gitu. Terus singkat ceritanya, pas dia nagih, kita kan bilang tuh belum bu, terus yaudah itu dimaklumin. Terus minggu depannya lagi ditagih lagi dong, dan kita bilang belum bu. Terus abis itu dia ngambek dong sama kita semua kelas gara-gara penyuluhannya itu nggak jadi-jadi gitu kan.
Nah, jadi akhirnya kita itu ngadain penyuluhan pas hari Kamis atau hari Jumat gitu, aku lupa. Tapi pas kita konfirmasi ke dosennya itu, ternyata dosennya ada janji sama ada acara lah pokoknya, jadi dia nggak bisa dan dia itu marah. Kenapa nggak dari kemarin aja penyuluhannya? Kenapa harus sekarang gitu kan? Di situ dia masih ngambek kan sama kita semua. Terus akhirnya kita inisiatif tuh bikin penyuluhan sendiri tanpa didampingin sama dosen. Terus hasil laporannya kita serahin ke dia biar kita itu dapat nilai dan dia nggak ngambek lagi gitu. Mata kuliah yang selanjutnya itu ada KDK 2 atau keterampilan dasar kebidanan. Jadi di sini kita bakal belajar injeksi itu secara IM, IV, SC, dan IC. Nah, waktu itu kita belajarnya itu di Pantom, bukan ke orang langsung karena ada sesuatu hal. Terus yang selanjutnya itu kita belajar perbed. Terus hacking, menjahit. Terus kita belajar perawatan luka, terus pemeriksaan glukosa, protein urin yang dibakar-bakar gitu. Terus kita belajar cara gunain test pack, terus cara mengecek golongan darah itu kayak gimana. Jadi kayak gitu guys kita belajarnya. Jadi di KDK ini kita itu dikasih tugas bikin video praktik sendiri-sendiri gitu. Jadi nanti dibagi-bagi siapa yang dapat golongan darah, siapa yang dapat glukosa gitu. Nah, waktu itu aku itu dapat disuruh golongan darah sama protein urin. Jadi aku video gitu. Yang selanjutnya kita bakal belajar etiko-legal dalam praktik kebidanan. Nah, di sini tuh kita bakal membahas kode etik bidan itu kayak gimana, terus undang-undang gitu. Kurang lebihnya kayak gitu, guys. Terus selanjutnya itu kita belajar asuhan kebidanan pada kehamilan. Atau biasanya disingkat itu ASKEP kehamilan. Di sini kita belajar pemeriksaan fisik pada ibu hamil itu secara lengkap head to toe dari. Nah, terus kita belajar konseling juga. Kita belajar bikin laporan itu bentuknya itu SOAP dan Varne. Terus kita diajarin cara membedakannya itu kayak gimana. Terus belajar imunisasi TT pada ibu hamil. Terus belajar masalah yang biasanya dialami sama ibu hamil tuh kayak gimana gitu. Pokoknya banyak guys. Terus selanjutnya itu ada mata kuliah biokimia dan fisika kesehatan. Dan di mata kuliah ini itu sama kayak mata kuliah Anfis, itu bakal banyak banget materi yang disampaikan sama dosen, bisa beratus-ratus dan bisa berpuluh-puluh slide. Jadi kalian siap-siap buat mata kuliah biokimia sama fiskes ya. Selanjutnya ada mata kuliah biorep dan mikrobiologi. Di sini itu kita belajar struktur payudara, terus proses pembentukan ASI itu kayak gimana, terus proses kehamilan, tumbuh kembang fetus atau janin, terus tumbuh kembang plasenta, terus kita belajar bakteri atau virus yang menyebabkan suatu penyakit, terus kita belajar hormon juga. Di sini itu banyak banget yang dipelajari juga biorep dan mikrobiologi. Di mata kuliah ini kita itu dikasih tugas, disuruh penyuluhan itu 2 kali, UTS sama UAS. Di pas UTS itu kita dikasih tema sadari atau periksa payudara sendiri. Jadi aku mau cerita tentang persiapan penyuluhannya itu kayak gimana. Jadi kemarin itu kita persiapannya nyari pasien, terus konfirmasi ke kadernya, ke RT-nya setempat itu, terus nyari tempatnya juga, terus nyiapin perlengkapannya kayak widescreen, terus ada LCD, terus kayak sound system mic,
Terus kita nyiapin snack juga, nyiapin pantom buat meragain sadari itu. Jadi pas UAS itu kita dikasih tugas penyuluhan lagi, itu temanya teknik menyusui. Nah, di sini itu kita punya cerita yang kurang baik, kurang enak gitu. Soalnya di penyuluhan ini tuh hasilnya kurang memuaskan daripada yang sebelumnya. Mungkin karena kita itu terlalu terlena atau terlalu kayak menyepelekan gitu tentang penyuluhan. Soalnya yang penyuluhan pertama itu kita berjalan lancar dan sukses. Bisa dibilang sukses sih. Terus di penyuluhan yang kedua ini kita itu kayak ngegampangin dan udahlah kayak kemarin juga bisa gitu kan. Jadi kita kurang persiapan dan kurang latihan juga. Jadi hasilnya kurang memuaskan gitu. Jadi kayak gitu video kali ini. Makasih udah nonton. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.